Selamat malam saudara sekalian, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Dia, Pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Mari puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu kepada kami, sehingga sampai dengan saat ini ya Bapa, kami boleh dapat merasakan berkat Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Pimpin kami dari awal ibadah hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan bermazmur, yaitu terambil dari Mazmur 140 ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita bermazmur. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus,
Engkau mengajarkan kami bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi karena kasih, karena keterbatasan dan kelemahan kami seringkali sulit untuk memahami firman-Mu. Oleh karena itu saat ini pimpinlah kami dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami dengan baik, dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 yang berkata, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan serta mempraktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Umat Tuhan, persilakan duduk. Selamat malam Bapak-bapak dan ibu-ibu umat persekutuan yang dikasihi Tuhan. Apabila kita mengadakan suatu pesta, baik itu pesta pernikahan, pesta hari ulang tahun, pesta pengucapan syukur dan lain-lain, salah satu hal yang biasanya dilakukan adalah membuat list daftar kerabat, teman, dan sahabat yang akan diundang, kemudian membuat daftar tamu yang diundang. Dalam daftar itu biasanya kita akan mengundang keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, pejabat, dan orang-orang penting dan terhormat yang kita anggap layak untuk datang ke pesta kita. Karena siapa tamu kita dan seberapa besar dan mewahnya pesta kita akan mencerminkan siapa kita. Walaupun setelah selesai pesta mungkin ada nota atau kasbon yang harus dibayar. Jadi dasar pemilihan orang-orang tersebut adalah karena adanya hubungan darah ataupun hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kerja, balas budi,
dan adanya kepentingan-kepentingan lain. Kehadiran orang-orang tersebut akan menjadi kehormatan, menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, sehingga kita akan disegani, akan dihargai dan dihormati oleh tetangga kita. Apalagi ketika tamu yang diundang kemudian membalas undangan ke pestanya. Bahkan ada sebuah harapan bahwa ada keuntungan yang akan diperoleh dari pesta yang dilangsungkan. Sehingga jarang sekali kita mengundang orang-orang lain yang tidak kita kenal, orang-orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan kita. Tetapi sebenarnya mereka lah yang perlu kita undang untuk hadir dalam pesta kita. Misalnya orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan orang-orang yang hidup di dalam garis kemiskinan. Kalaupun itu kita lakukan, mungkin karena ada motivasi untuk kepentingan diri sendiri supaya dipuji orang dan adanya kepentingan-kepentingan lain. Bukan karena ketulusan dan bukan karena kepedulian kita akan sesama. Walaupun ada yang benar-benar melakukannya dengan tulus, tetapi sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan lain. Bapak Ibu umat persekutuan yang dikasihi Tuhan, kebiasaan seperti ini rupanya sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Bagi orang Yahudi, mengundang seseorang dalam pesta perjamuan makan berarti menempatkan orang-orang tersebut di dalam kelompok mereka, di dalam tataran dan semartabat dengan mereka. Mereka dianggap layak makan bersama, bergaul, berpesta, bergembira, bahkan mereka dianggap bersaudara. Namun Tuhan Yesus membawa suatu pengajaran yang berbeda dari biasanya. Berbeda dari kebiasaan orang-orang Yahudi pada umumnya. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam bacaan kita bahwa apabila orang mengadakan pesta, janganlah mengundang saudara, sahabat, tetangga yang kaya. Tetapi undanglah orang-orang yang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, karena mereka adalah orang-orang yang memerlukan perjamuan itu untuk memuaskan rasa lapar mereka, rasa haus mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mampu bekerja untuk menopang hidupnya. Mereka sangat berkekurangan di dalam segala hal, terutama dalam hal makanan. Sehingga merekalah yang perlu untuk dikasihani. Dengan mengundang mereka, mereka akan membalasnya dengan doa-doa mereka. Mereka akan berterima kasih atas makanan yang disediakan. Mereka akan bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Sedangkan orang-orang kaya yang kita undang mungkin akan mencelanya, karena mereka sudah terbiasa dengan makanan yang berlimpah. Apa yang dilakukan untuk orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang buta, orang cacat, mungkin tidak mampu mereka balas. Tetapi Tuhan akan membalasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Pengajaran Tuhan Yesus ini mengingatkan dan mengajarkan kita untuk menyatakan kasih yang sejati, yaitu kasih yang tulus dan tidak mengharapkan balasan ataupun pujian. Bukan karena kepentingan atau unsur-unsur lain, tetapi kasih yang mau peduli, kasih yang mau berbagi kepada sesama. Karena demikianlah Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sebenarnya kita tidak layak di hadapan-Nya.
Karena kita ini adalah orang-orang yang miskin secara iman. Karena kita ini adalah orang-orang cacat karena dosa-dosa dan pemberontakan dan kesombongan kita. Karena kita ini adalah orang-orang lumpuh dan tidak berdaya karena kelemahan dan keterbatasan kita. Bahkan kita juga adalah orang-orang buta secara rohani yang seringkali tidak mampu melihat maksud kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau mengundang kita ke dalam pesta perjamuan kudus, yaitu pesta perjamuan anak domba Allah, dan menerima keselamatan yang disediakannya. Karena itu, jadilah orang-orang yang rendah hati dan murah hati, mau peduli dan mau berbagi dengan sesama, serta tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Karena siapa kita di hadapan Tuhan akan terlihat dari tindakan kasih yang tulus yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan untuk sesama, marilah kita lakukan juga untuk Tuhan. Sebagaimana dicontohkan oleh Bapak Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 5. Berkata, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambilkan sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Perbuatan yang baik bagi orang yang tinggal di padang gurun ini, yang dicontohkan oleh Bapak Abraham, merupakan tindakan baik untuk menyegarkan musafir yang sedang berjalan, sehingga kemah menjadi persinggahan yang ramah bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, tubuh kita ini adalah kemahnya Tuhan. Tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Kiranya menjadi tempat persinggahan dan menjadi saluran berkat bagi sesama yang menantikan perhatian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Itu kerinduanku, terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Dalam dunia yang kejam, dalam
Umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, di mana kami telah diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami yang terlibat di dalamnya, boleh mengerti dan memahami firman-Mu, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan boleh menerangi langkah kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara daring. Biarlah Bapa Engkau sertai mereka, Engkau tuntun mereka di dalam setiap keberadaan mereka, secara khusus di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan tuntun sertai, Tuhan topang dengan kuat kuasa-Mu, perlengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari hidupnya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat, keluarga yang ikut ambil bagian juga di dalam segala tugas dan pelayanan. Biarlah Bapa Engkau juga senantiasa memberkati segala campur tangan mereka di dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang terpapar dengan COVID-19. Biarlah Bapa Engkau hadir dalam setiap keberadaan mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan secara moral menghadapi situasi yang ada. Biarlah lewat tangan-tangan dokter Tuhan campur tangan, lewat obat-obatan Tuhan campur tangan, sehingga semuanya mendatangkan kekuatan dan kesembuhan untuk saudara-saudara kami, sehingga benar-benar pulih baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat kami, jemaat GPIB Patmos, dalam segala program dan agenda yang telah direncanakan. Biarlah program kerja yang diagendakan boleh terrealisasi dengan baik, terlaksana dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Moningran Ratu selaku Ketua Jemaat Majelis Patmos. Biarlah Bapa dalam segala pelayanannya Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan berikan kedamaian di dalam segala keberadaannya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah COVID-19 yang masih mewabah. Biarlah Bapa Engkau campur tangan dan Engkau selalu memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Secara khusus biarlah Engkau memperlengkapi pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat takut akan Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, kerjakan, boleh benar-benar mendatangkan hasil yang baik, boleh menekan, bahkan boleh menangani penyebaran COVID dengan baik, dan boleh terlewati dengan baik karena campur tangan Tuhan. Bangsa ini terbebas dari COVID-19 karena kasih sayang Tuhan buat bangsa ini. Bapa, inilah doa syukur kami. Kami naikkan ke dalam kehadapan hadirat-Mu. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab Yunus 2 ayat 9 yang berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur kepadamu karena pada malam hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Bapa boleh kami bawa di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada malam hari ini juga kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Berkumandang surga dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.